Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Prises sekalian. Hari ini kita bertemu di podcast Farmasi UII, persembahan jurusan Farmasi UII. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang luar biasa tentang program Magister Farmasi yang insya Allah hari Sabtu 12 Juni besok jam 8 akan kita launching. Dan kita mengundang seluruh alumni Sobat Prises untuk bersama-sama bergabung ya dalam webinar dan sekaligus launching S2 Magister Farmasi UII. Narasumber yang hadir pada pagi hari ini ada beliau, Prof. Apoteker Yandi Sukri ya, nanti kita sapa beliau. Dan juga ada Dr. Apoteker Asih Triastuti ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Yandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu Prof, teman-teman Prises. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Prises semuanya dan yang sempat menonton acara kita pada pagi ini. Semoga kita sehat selalu. Oke ya, ini Prof. Yandi ya, kalau di dunia medsos kita salah satu dosen idola, begitu diposting di akun IG-nya jurusan Farmasi UI pasti like-nya 500 lebih. Ini sedang sibuk apa Prof? Akhir-akhir ini? Ya, seperti biasa kesibukan rutin tentunya mengajar ya. Berikutnya juga tentunya melakukan riset penelitian. Nah, pada saat ini kebetulan sudah beberapa tahun ini dapat proyek ya, dari Kemdikbud Ristek ya, dalam mengembangkan nanoherbal ya, nanoteknologi di UII. Nah, alhamdulillah saat ini kita di UII sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk riset di bidang nanoteknologi. Nah, dan selain itu juga publikasi ya, melakukan publikasi, baik itu publikasi di jurnal nasional juga di jurnal internasional yang berreputasi. Dan terakhir adalah menerbitkan buku ya, sejarah pengobatan Islam ya, di abad pertengahan. Nah, saya kira ini juga menarik ya, saya tulis. Nah, semoga nantinya ini betul-betul memberikan kontribusi bagi dunia kefarmasian. Ya, itu ya, Sobat Prises ya, luar biasa. Salah satu yang sangat dirindu sebenarnya sejarah farmasi Indonesia. Nah, dalam buku terbaru Prof. Yandi, karena kita memang berbasis Risalah Islamiyah, banyak tuh disampaikan contoh-contoh betapa luhurnya ya budaya, tradisi, keilmuan Islam yang harusnya diteruskan, dan insya Allah Farmasi UI menjadi salah satu agen untuk meneruskannya. Nah, dan yang kedua ya, mungkin ini agak-agak ya paling ngangenin sih menurut saya pribadi ya, beliau ada Bu Asih Triastuti, PhD, karena beliau ini dulu ketemu awal, setelah itu ngilang beberapa lama karena ke Korea, kemudian balik lagi beberapa saat, kemudian ngilang lagi ke Perancis, sehingga mungkin beberapa Sobat Prises tidak sempat ya menyaksikan kiprah beliau. Nah, sekarang kita sedikit ya ingin berkabar. Bu Asih, kabarnya baik? Assalamualaikum Mas P, sahabat Prises semuanya. Assalamualaikum, semoga kabarnya baik-baik ya di sana. Oke. Bu Asih lagi proyek apa nih ya dekat-dekat ini? Maaf, saya pakai maskernya lagi. Jadi kesibukan saya ya seperti mungkin mirip dengan Prof. Yandi ya. Jadi kegiatan mengajar, kemudian di masa pandemi ini kalau ibu-ibu itu kegiatannya nggak hanya ngajar di kampus gitu ya online, tapi ngajar juga anaknya sendiri di rumah gitu Mas Sukir. Jadi sedikit repot gitu nggih. Kemudian ya ada mencoba untuk menulis buku ini, mencontoh Prof. Yandi juga. Kemudian untuk menghilangkan stres di rumah itu berkebun. Nyari yang murah-murah lah, bunga-bunga yang murah gitu biar nggak stres. Ya. Oke, baik, terima kasih Sobat Prises. Kita menghadirkan beliau berdua ini karena di balik program Magister Farmasi UI ini, beliau berdua ini termasuk sebagai tokoh kuncinya dalam proses pendirian, perancangan kurikulum, dan semua hal yang dipersiapkan untuk membuka program Magister Farmasi. Sehingga perlu juga nih kita ingin ngobrol-ngobrol sama beliau berdua. Yang pertama nih untuk Prof. Yandi ya, karena Prof. Yandi juga selaku ketua jurusan Farmasi UII. Begini Prof ya, teman-teman dari dulu tuh kan mengimpikan Farmasi UI ini punya program Magister. Setelah sejarahnya 98 kita punya S1, 2002 kita buka
program studi profesi apoteker. Nah, kenapa sampai begitu lama, Prof? Baru 2021 katakanlah lahir Magister Farmasi di UI. Oke, baik. Saya kira pertanyaan ini bukan cuma dari Mas Sukir ya. Ini banyak yang menanyakan mengapa kok UI itu agak terlambat perkembangannya di magisternya. Nah, tapi begini, perlu saya jelaskan bahwa kita itu kalau ingin membuka prodi baru itu saya kira bukan asal-asalan ya. Dan banyak prosedur dan kita harus mengkaji dengan baik. Dan juga regulasi di UI saya kira itu mengharuskan kalau membuka prodi baru itu harus yang bagus, dengan asal-asalan, harus lengkap semuanya. Yang pertama, tentunya kualitas dosennya harus bagus dulu, itu. Nah, sehingga nantinya dalam perkuliahan itu tentunya kita mengandalkan dosen-dosen yang ada di kita, bukan dosen yang kita ambil dari tempat yang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi penyiapan kualitas dosen itu sangat penting. Yang kedua adalah, nah, dosen tersebut juga harus mumpuni dalam melakukan riset. Mengapa begitu penting? Karena kalau sudah masuk ke S2, ya risetnya itu kan harus bagus. Nah, coba dibayangkan kalau dosennya belum berpengalaman dalam riset, nah belum berpengalaman dalam melakukan publikasi, nah bisa dibayangkan bagaimana nanti kualitas mahasiswa magister. Nah, itulah yang kami kejar. Sehingga sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki fasilitas, kita sudah memiliki riset unggulan. Nah, salah satu yang kita kembangkan riset unggulan adalah di bidang nanoteknologi, ada culture cell, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sudah melengkapi peralatannya dan fasilitas sudah memadai. Nah, dengan memadainya fasilitas itu, makanya silakan bergabung dengan kita. Nah, sehingga nantinya bisa mendapatkan pembelajaran yang bagus dengan fasilitas yang memadai, dengan kualitas yang tentunya bisa diandalkan. Saya kira begitu, Mas Sukir. Luar biasa ya, ternyata memang persiapan yang matang, insya Allah nanti hasilnya keren. Terus begini juga, Prof ya, dinamika pendidikan farmasi di Indonesia ini kan kalau program magister kan terbilang cukup banyak ya. Kalau di DIY sendiri kalau tidak salah sudah ada 3 ya, kawan kita, kemudian yang keempat adalah kita. Nah, strategi Prof Yandi ya dan tim agar program S2 farmasi ini memang bukan kelihatan ya untuk sisi keunggulannya atau mungkin pembedanya dengan yang ada serta menjawab tantangan zaman ini, memiliki keunggulan atau spesifikasi apa, Prof, dalam visi dan misinya? Ya, yang pertama tentunya kita melihat kualitas dosen kita itu seperti apa. Nah, ini sangat penting. Fasilitas kita seperti apa. Nah, dengan demikian disitulah kita akan mencari yang kita sebut dengan competitive advantage ya. Apa sih keunggulan kita dibandingkan dengan S2 yang lain? Siap. Dengan demikian kita juga melakukan pengkajian, analisis, yang saya kira itu lumayan lama kita lakukan analisis ini. Nah, makanya akhirnya ketemulah 2 aspek keunggulan yang saya kira ini akan kita gunakan di Farmasi UI. Yang pertama adalah pengembangan big data ya, big data, atau data science atau mahadata. Ini sangat penting. Saya kira harus dikembangkan di dalam kefarmasian, terutama untuk S2 karena ini banyak sekali manfaatnya. Yang kedua adalah pedagogik. Mengapa pedagogi ini begitu penting? Karena kalau orang itu sudah masuk S2, salah satu pekerjaannya tentunya adalah sebagai dosen. Selama ini dari pengamatan yang kita lakukan, dan kita juga menerima dosen-dosen baru kan, tidak mengerti tentang bagaimana pembuatan kurikulum, mengajarnya juga belum pandai, apa itu akreditasi juga tidak mengerti. Nah, dengan demikian, disitulah kita meletakkan keunggulan kita. Ada mata kuliah pilihan, namanya pedagogik nantinya. Pada mata kuliah pilihan ini, tentunya akan diambil oleh calon dosen atau guru-guru SMK malahan. Nah, dengan demikian nanti akan kita latih bagaimana menyusun kurikulum yang baik, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana menyusun akreditasi, atau nantinya akreditasi internasional akan kita ajari. Sehingga kompleks nantinya, menyusun SAP, nah itu harus pandai. Nah, dengan demikian, sehingga minimal lah kompetensi sebagai ketua program studi farmasi sudah dia dapatkan. Nah, kalau mengambil mata kuliah pedagogik di kita, saya kira begitu. Luar biasa ya, Sobat Riset ya. Karena kalau di Indonesia kita lihat yang namanya farmasi education ini nampaknya kan belum banyak begitu berkembang. Kalau kedokteran sudah banyak. Nah, ini salah satunya
Prof Yandi bersama tim ini membidik ya pedagogik ini untuk lebih meng-create ya para pendidik, para edukator di bidang farmasi agar paham luar dalam tentang pendidikan. Nah, yang sebagus tadi yang Prof Yandi sampaikan ini kan selalu ya menjadi pertanyaan. Terus akreditasinya apa Prof ini, Prof? Program Magister Farmasi ini? Ya, karena kalau program studinya baru mendapatkan izin dari Kemdikbud, itu langsung mendapatkan akreditasi minimal. Nah, namun tentunya kita sebagai UII ya, sebagai farmasi UII tentunya akreditasi minimal itu kan tidak cukup bagi kita untuk meluluskan mahasiswa. Dengan demikian kita punya bertekad bahwa maksimal dalam waktu 1 tahun semenjak pendirian ini kita harus melakukan reakreditasi untuk meningkatkan sehingga akreditasi kita tentunya lebih baik ya dibandingkan dengan akreditasi minimal untuk mendapatkan izin. Sehingga sobat-sobat franchise atau siapa yang mau masuk ke kita tentunya pada saat lulus nantinya bukan mendapatkan akreditasi minimal tapi sudah kita tingkatkan. Itu merupakan komitmen kita semuanya. Oke ya, jadi akreditasi minimal sudah didapat, tapi proses ke depan nanti untuk semakin membaguskan lagi, insya Allah akan dilakukan Prof Yandi dan tim. Nah, kemudian saya pengen ke Bu Asih nih, Bu Asih karena banyak terlibat di bidang riset gitu ya, pasti pengalamannya banyak. Nah, kemungkinan big data ini menjadi sesuatu yang unggul Bu Asih dalam menunjang riset-riset di dunia kefarmasian pun juga kesehatan ya, karena farmasi UI juga tidak melulu menerima magister farmasi, tidak melulu dari program farmasi aja, tapi di bidang kesehatan pun masuk. Nah, ini nanti arahnya gimana Bu Asih? Big data untuk menunjang riset-riset kefarmasian ini, iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya, Pak Suket. Jadi tadi salah satu konsentrasi kita gitu kan ada di farmasi sains, kemudian ada farmasi klinik begitu ya. Nah, ini sama-sama didukung oleh big data untuk pengembangan farmasi. Pengembangan farmasi itu kan banyak ya. Jadi ada pengembangan sediaan, kemudian untuk pengembangan praktik kefarmasian, dan juga tadi yang disampaikan untuk pengembangan teknik atau metode pembelajaran misalnya. Nah, dalam riset ini kita tekankan untuk ke pengembangan sediaan farmasi. Jadi kalau sediaan farmasi kan banyak ya. Jadi ada sediaan konvensional, kemudian produk dari obat alam atau tradisional, kemudian ada satu lagi yaitu untuk pengembangan sediaan nano ya, nanoteknologi seperti itu. Nah, nanti dengan adanya big data maka mahasiswa itu akan kita ajari bagaimana sih cara kemudian untuk mining gitu ya, mengambil data baik dari data publik ataupun data dari risetnya sendiri, kemudian kita analisis gitu ya, dan kita bantu untuk interpretasi sehingga data ini yang banyak sekali gitu ya. Kalau big data itu misalnya contohnya adalah data untuk analisis senyawa kimia saja misalnya yang dimasukin. Kita misalnya akan melakukan pengujian ekstrak menggunakan LC-MS. Nah, misalnya kita menggunakan apa? Daun kelor misalnya gitu, kayak ekstrak etanol daun kelor nih. Sambil diinget-inget nih ya, sahabat riset yang di rumah ini. Mungkin masih inget ya pelajarannya satu gitu ya. Kalau kita punya ekstrak, kemudian kita analisis pakai LC-MS, itu kita bisa menganalisis semua komponen yang ada dengan teknik yang namanya metabolomik gitu. Jadi kita akan dapat data itu bisa 1000 lebih gitu data. Nah, kalau pakai analisis biasa kita nggak bisa menganalisis, dia pakai Excel biasa tuh nggak bisa karena datanya itu berbeda-beda, bervariasi. Sehingga apa? Nah, menggunakan big data atau data science itu jawabannya masuk ya. Nah, seperti itu. Menarik ya Sobat Pisces ya. Jadi nampaknya big data ini menjadi sesuatu hal yang baru atau keunggulan baru dalam menopang riset-risetnya. Nah, gini juga Bu Asih, Sobat Pisces ini kan enggak melulu ya sebagai seorang researcher atau peneliti, tapi banyak juga Sobat Pisces ini yang menjadi tenaga kesehatan. Jadi mereka berpraktek, kemudian mereka melayani pasien. Nah, kalau big data ini bisa dimanfaatkan seperti apa dalam proses praktik kefarmasian Bu Asih? Oke, dalam praktik kefarmasian mungkin di klinik komunitas gitu ya Pak Sugir ya. Jadi kalau di klinik mungkin kita bisa mengelola data pasien di suatu rumah sakit misalnya. Kita punya electronic medical record gitu. Jadi kita bayangkan di rumah sakit itu kan datanya banyak ya pasiennya. Kemudian jenis penyakitnya berbeda, diagnosanya berbeda, obat yang diberikan berbeda. Dengan teknik tertentu kita bisa menggunakan big data itu untuk menganalisis misalnya apakah dosis misalnya ya atau obat itu sudah tepat diberikan kepada pasien, ada efek samping atau tidak.
bahkan studi terbaru Mas Sukir, kalau big data itu bisa digunakan untuk memprediksi ya pola penyakit pada pasien, atau bisa digunakan untuk mengurangi biaya ya, biaya perawatan pasien di rumah sakit misalnya. Seperti itu. Kalau di komunitas misalnya nih untuk promkes gitu ya, itu bagus sekali ya. Kita bisa mencari data di internet nih, seperti Mas Sukir ini kan sudah melalang buana gitu ya, terutama di Indonesia gitu ya, sudah sangat jangkauannya banyak gitu, bisa mengumpulkan data-data dari masyarakat ya, dari komunitas, baik itu datanya itu bisa bervariasi ya, jadi bisa data dari koran misalnya, internet, foto, video apapun gitu yang kita ambil tadi ya di ekstrak begitu, kemudian dianalisis. Masyarakat misalnya, kita ingin mengetahui masyarakat ini percaya nggak sih sama vaksin COVID gitu misalnya gitu ya. Kemudian kita sebagai farmasis ini ingin memberikan informasi bahwa vaksin COVID itu aman gitu ya. Kemudian kipinya sedikit atau jarang. Nah, itu pakai data internet itu. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, kan kita mau memberikan informasi serba salah gitu nggih. Jadi seperti itu contohnya Mas Sukir. Baik, Bu Ase ya, menarik ya Sobat Prises ya, ternyata big data bisa dipakai ya untuk banyak keperluan, dan salah satu yang saya garis bawahi, yang saya suka tadi Bu Ase, terkait dia bisa katakanlah ya, membuat biaya kesehatan menjadi irit ya. Ini kan sesuatu hal yang keren ketika apoteker atau farmasis bisa menunjukkan kepada pemerintah, stakeholder siapapun bahwa keberadaannya ini bisa meminimalkan biaya kesehatan, kan ini menguntungkan negara atau pemerintah ya. Jadi ya jangan ragu-ragu ya untuk bersama kita di Magister Farmasi. Oke. Saya pengen ke Prof Yandi. Prof Yandi, ini ada Sobat Prises ya, di sini ada Mbak Nuni Aulia ini 99 ini Prof Yandi. Nuni Aulia 99 sekarang sedang di Pangkalan Bun. Ini tadi di sini menyampaikan beliau bahwa sedang ingin visitasi apotek gitu ya, karena beliau ada di perizinan di Dinas Kesehatan. Bertanya begini, Mas Sukir, kalau saya masuk di Magister Farmasi, saya ini kan seorang ASN Prof Yandi ya, di pemerintahan dalam hal ini. Nah, kira-kira keunggulan apa Prof yang bisa diberikan oleh Magister Farmasi untuk menunjang karir teman-teman yang ada di pemerintahan Prof dengan model pembelajaran pun kurikulum yang disampaikan? Ya, sebetulnya kita juga ingin ya sahabat-sahabat dari ASN ikut berpartisipasi, dan kita meyakini bahwa dengan meningkatnya kualitas pendidikan atau derajat pendidikan dari sobat semuanya dari ASN, tentunya banyak kontribusinya untuk bangsa dan negara kita dimanapun lah tempat bekerjanya. Nah, tentunya dalam upaya ini kita juga berpikir bagaimana caranya supaya sobat dari ASN itu bisa bergabung dengan kita. Nah, sebetulnya kita lagi merencanakan biasanya kalau dari ASN itu kan ada dua, kan bisa tugas belajar atau izin belajar, kan begitu ya, atau mungkin tidak melapor, kan begitu, bisa jadi karena tingginya antusias, kadang-kadang nggak dapat izin kan. Nah, kita berpikir bahwa perkuliahan di akhir pekan itu bisa mengakomodir kuliah di akhir pekan. Saya kira banyak ya untuk program-program S2 supaya bisa mengakomodir sobat-sobat semuanya yang lagi bekerja, sehingga kalau kita melakukan perkuliahan di akhir pekan itu bisa mengakomodir. Dan nah, mumpung sekarang ini kan masih bisa secara online, saya kira tidak keberatan ya. Saya kira bisa jadi kalau datang dari Kalimantan ke Jogja butuh kos-kosan, butuh transportasi, itu akan sulit. Ada yang dari Sumatera pingin kuliah, tinggal hidup di Jogja, tentunya akan berat ya untuk meninggalkan pekerjaan di sana. Nah, mumpung dalam kondisi saat ini kita sudah memplanning perkuliahan akan kita lakukan secara online ya, online, belum tatap muka. Dan juga kita akan mengupayakan perkuliahan itu di akhir pekan. Nah, sehingga dengan demikian, Saudara Nuni, saya kira ya terakomodir. Bisa, saya kira. Oke, ke Bu Ase. Ini Bu Ase, Sobat Prises itu kan sekarang ya alhamdulillah banyak yang lumayan ya. Beberapa menjadi kaloka semacam ya kepala
Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang ada di tingkat kabupaten ataupun kota. Kemudian di beberapa menjadi kepala balai di tingkatan provinsi juga ada. Nah, beberapa mereka mengirimkan pesan, kira-kira kalau kami ya sebagai pimpinan seperti ini dengan berbagai macam tugas kesibukan, satu yang ingin ditanyakan itu adalah tadi proses perkuliahan sudah disinggung Prof Yandi ya, tapi terus manfaat apa Bu Asih ya? Tadi mungkin big data atau magister farmasi UI untuk para pengambil kebijakan atau pimpinan ya, utamanya mungkin berhubungan dengan pengawasan obat dan makanan. Wah, justru disinilah ya kelebihan dari big data. Dimana big data itu memiliki manfaat di berbagai bidang, begitu ya. Nah, kalau sebagai orang yang memiliki posisi untuk pengambilan keputusan, ini justru sangat butuh nih ya pembelajaran tentang big data. Kenapa? Karena kemudian bisa mengumpulkan ya data-data yang penting, misalnya data misalnya sebagai kepala BPOM di mana Jogja misalnya gitu nggih, bisa mengumpulkan data-data di seluruh Jogja. Ini gimana caranya ya gitu, tanpa mengumpulkan satu-satu tapi menggunakan teknik tertentu gitu, bisa lebih cepat gitu. Kemudian bisa mengambil kebijakan dengan cepat juga gitu ya, sehingga dengan pembelajaran yang kita desain ini ya sangat bisa membantu, terutama untuk misalnya orang-orang yang memang memiliki posisi strategis ya untuk mengambil keputusan itu. Itu Pak Sugiyat. Oke, baik ya. Jadi teman-teman ya, mungkin yang sebagai pengambil keputusan, pemegang kebijakan bisa menggunakan big data akan menjadi salah satu sumber ya atau resource untuk lebih membuat keputusan yang lebih bijak lagi. Nah, sekarang spesialisasi Prof Yandi nih, karena semenjak awal kan Prof Yandi ada di teknologi farmasi ya Prof ya, banyak tulisan yang beliau tulis ya maupun riset yang beliau publikasi. Nah, beberapa teman di industri farmasi ini kan sedang ada yang mengembangkan produk, kemudian ya sedang mengembangkan lah Prof untuk tugas perusahaannya. Nah, ini keuntungannya bergabung bersama kita di Magister Farmasi itu seperti apa Prof dengan big data ini, terus kemudian kemungkinan yang mereka embrio ya, produk-produk yang dikembangkan oleh sobat-sobat Prikses ini apakah nanti kedepannya bisa menjadi materi katakanlah tesis atau tugas akhirnya Prof? Ya, ini sangat menarik sekali Mas Sukir ya. Ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Saya melihat di industri farmasi itu mereka melakukan riset itu, R&D-nya melakukan riset. Tetapi dari riset yang dia lakukan kan hanya untuk dipakai sendiri. Nah, sekarang bagaimana riset itu kan join? Tentunya adalah manfaatnya. Ada dari akademisi, ada dari praktisi, kebutuhan industri farmasi itu apa, kan begitu kan? Sehingga dilakukan pekerjaannya, digodok bersama. Nah, sehingga nanti risetnya itu bisa dijadikan sebagai tesis, itu kan mendukung. Selama ini kan banyak R&D di industri farmasi kan belum tentu ya dihargai sebagai S2 kan. Mengapa ya? Karena tidak ada jalur pendidikan untuk itu. Nah, sekarang kita akomodir. Jadi risetnya boleh riset di industrinya, tentunya semua rahasia yang ada itu kan bisa kita jaga kan. Nah, namun ada beberapa hal nantinya kan yang bisa dipublikasikan. Nah, itulah sehingga ini merupakan suatu topik yang sangat bagus. Nah, jadi kita malah welcome dari industri mau bergabung nggak apa-apa. Nantinya tentunya banyak nantinya. Nah, sehingga nantinya keunggulan kita kan juga ada di bidang nanoteknologi, culture cell dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk riset. Jadi labnya di UII bisa digunakan sebagai labnya di industri farmasi. Nah, sehingga nantinya kemanfaatannya bisa bawa ijazah pulang, kan begitu ya? Dapat magister. Nah, itulah sobat Prikses ya, bagi teman-teman yang ada di industri farmasi ya bisa join riset dengan magister farmasi UII. Jadi ya sekali bergerak akan dapat dua hal ya, satu untuk industrinya oke, kemudian tadi seperti sampaikan Prof Yandi kemanfaatan keilmuan dapat yang diwujudkan ya dalam ijazahnya tadi begitu. Nah, Bu Asih, kalau saya lihat sekarang perkembangan rumah sakit di Indonesia itu sangat luar biasa. Kemudian keberadaan apoteker lewat akreditasi rumah sakit ini kan juga diperlukan. Nah, dalam rangka big data ini ya, sekali lagi manfaat keuntungan jikalau ya, ini teman-teman yang ada di rumah sakit sebagai klinisi satu ya, atau kedua sebagai ini Bu Asih, sebagai manajemen ya, karena kan kita punya dua ya, satu manajemen kefarmasian dan praktik farmasi klinis, dan hal ini juga berlaku sebenarnya di puskesmas juga begitu, di apotek juga begitu. Nah, sekali lagi big data ya, atau nanti ketika masuk di farmasi UI, teman-teman ini akan mendapatkan kemanfaatan apa yang ada sekali lagi ya di bidang pelayanan langsung ke pasien. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Sugiyat.
Jadi kalau kita lihat, kita kan sebenarnya ini masuk ke era sudah industri 4.0 ya. Siap. Kemudian pola gitu ya yang diberikan oleh masyarakat ini juga sudah mengikuti pola industri 4.0. Cirinya apa gitu? Cirinya adalah kita butuh digitalisasi, ya nggak? Kalau kita mau konsultasi misalnya ada nggak Halo Apoteker, Halo Dok atau yang lain gitu kan? Jadi pasien atau masyarakat itu butuh seperti itu. Nah, sama sebenarnya kalau di apotek atau di rumah sakit itu kan kalau kita daftar nggak maulah datang ke rumah sakit jauh-jauh berapa kilo naik motor gitu ya atau Gojek gitu, kemudian belum nunggu sejam 2 jam. Tapi kalau kita punya aspek tadi digital, adanya informasi yang tentu saja itu didukung gitu ya oleh adanya big data seperti itu akan sangat memudahkan gitu kan. Jadi pasien juga akan lebih meningkat ya, kepuasannya kepada rumah sakit itu akan meningkat. Tentu saja itu akan meningkatkan akreditasi rumah sakit ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan beberapa data gitu, jadi sudah banyak publikasi gitu ya, penelitian terkait penggunaan big data di rumah sakit tadi, misalnya untuk mengurangi biaya perawatan gitu ya, kemudian untuk memonitor adanya efek samping ya dengan adanya big data, karena kita mengumpulkan data nggak cuma dari satu pasien gitu, tapi dari beberapa pasien sebelumnya dalam 1 bulan penyakit yang mirip begitu ya, kita akan dapat data, ada diagnosa, kemudian kondisinya seperti apa, status pasiennya gitu, kita akan dapatkan data tersebut yang tadi saya bilang di awal. Oke. Baik ya. Jadi big data secara prinsip amat sangat membantu ya bagi teman-teman yang ada di pelayanan kefarmasian ya dalam melakukan fungsi-fungsinya. Mungkin tambahan lagi Bu Ase, karena di praktik pekerjaan kefarmasian kan ada aspek manajerialnya. Nah, sekarang kalau teman-teman di seperti distribusi Bu Ase atau pedagang besar farmasi ini kan banyak juga. Nah, ini apa kemanfaatan pembelajaran atau big data yang bisa diambil teman-teman yang di PBF misalnya? Betul ya. Jadi kalau big data salah satu kegunaannya adalah dia bisa digunakan untuk aspek prediktif gitu ya, memprediksi begitu. Jadi dia akan sangat digunakan misalnya untuk pemasaran ya, atau misalnya ya untuk penjualan begitu ya, untuk distribusi obat. Misalnya untuk PBF itu di Jogja misalnya bulan-bulan tertentu tuh ada polanya gitu ya, kita kumpulkan. Ternyata kalau pada bulan musim hujan dia November misalnya itu naik, misalnya yang paracetamol naik dan seterusnya, obat flu tuh naik. Kenapa ya? Karena ada dipengaruhi oleh cuaca, flu-nya naik. Oh, berarti bisa digunakan untuk memprediksi itu sehingga stoknya akan lebih banyak misalnya gitu nggih. Kemudian di bulan yang lain untuk obat-obat yang lain misalnya itu bisa sangat mungkin untuk digunakan Mas Supir. Oke, baik. Oke, saya lihat ke live IG kita ini Prof Yandi ya. Ternyata ini ada kakak kita di 98 Mas Muhammad Pandian Febrian tadi menanyakan ya jawabannya bagaimana terkait riset. Sangat bisa ya Prof ya ketika riset itu. Jadi Mas Febri riset itu riset yang dilakukan nanti sangat bisa ketika untuk mengembangkan produk di perusahaan atau di industri Mas Febri ya. Begitu juga dengan teman-teman sobat riset sekalian yang ada di industri, silahkan join riset dengan Magister Farmasi UII seperti tadi yang sampaikan Prof Yandi. Kita belajar, kita meneliti ya untuk penambahan keilmuan kita juga untuk mengembangkan produk-produk kita gitu. Nah, Prof Yandi, dari tadi pagi saya menerima banyak pesan nih dari teman-teman yang ini Prof, yang ada pengajar di SMK Farmasi. Ya, kemudian mereka bertanya begini Prof, begini Mas Sukir, kami ini kan di SMK Farmasi ya, artinya praktik juga enggak, karena ya kebetulan memang tidak praktik di apotek atau rumah sakit. Kemudian kalau teknologi itu kami itu sudah agak lama ya Mas, jadi kami agak khawatir dengan pembelajaran nanti kalau tidak bisa mengikuti, terus nanti riset tuh belum punya gambaran Prof. Nah jadi mungkin Prof Yandi bisa memberi ilustrasi lah kemudahan bagi teman-teman di pengajar di SMK ya, SMK Farmasi atau mungkin D3 yang ingin masuk ke Magister Farmasi UI. Oke, baik Mas Sukir. Nah pertama mungkin bagi sobat yang bisa jadi sebagai guru SMK harus memahami bahwa untuk peningkatan kualitas akademik itu penting, ya, bisa merubah mindsetnya, merubah pola pikir sehingga nantinya, nah itulah yang kita harapkan itu akan ditularkan kepada peserta didiknya. Nah, berkaitan dengan riset yang ingin dikembangkan untuk SMK, saya kira banyak. Kalau seandainya ingin mengembangkan riset di bidang pendidikan, kan ada pharma education itu kan. Banyak itu, bagaimana cara pembelajaran yang baik, atau
interprofessional education, gitu kan ada kita lakukan. Itu merupakan satu hal yang menarik itu. Bagaimana menyusun kurikulum masa depan, dan saya kira data-data penelitian itu kan bisa diambil dari pengalamannya. Nah, bisa nantinya dijadikan siswanya yang akan disurvei nantinya. Nah, sehingga nanti menghasilkan suatu riset hasil karya di bidang pengembangan pendidikan. Sehingga yang paling penting ada rekomendasi nantinya. Sehingga mestinya kalau di SMK itu bagusnya seperti ini loh pengembangan kurikulumnya, model pembelajarannya seperti ini, masa depannya adalah seperti ini. Mengapa demikian? Karena nantinya bisa jadi dari penelusuran literatur kan bisa juga kita telusur bagaimana kondisi di luar negeri kan, luar negeri. Nah, itulah yang kita harapkan. Ada suatu terobosan nantinya, ada suatu hal yang baru yang ditemukan. Nah, inilah yang kita harapkan supaya guru-guru SMK itu juga ikut bergabung. Nah, sehingga wawasannya menjadi lebih luas. Risetnya bisa banyak. Baik, ini penegasan Prof Yandi ya. Untuk kawan-kawan saya yang SMK tadi pagi sempat diskusi, ada Mas Nurul Huda dari Blora, ada Mas Fadil Rahman di Pekalongan, ada Mbak Siti Kurniasih di Cilacap, ada Mbak Ana, ada Mbak Mbak Ima juga sempat menanyakan. Kita pertegas ke Prof Yandi. Pertanyaannya begini Prof, sekali lagi. Berarti apakah nanti ketika riset SMK mereka atau anak didik mereka ini bisa dijadikan sebagai objek ya untuk risetnya itu Prof? Sehingga ya karena ketakutannya kan saya harus ke lab farmasi UI nanti ngapain Mas? Apakah bisa saya riset sendiri di lingkungan lokasi saya dengan menggunakan ya mungkin model kurikulum yang sudah ada, sistem pendidikan ataupun siswa-siswi mereka? Penegasan Prof? Ya, saya kira bisa. Jadi data itu bisa diambil di tempat kerjanya, tetapi biasanya kan tidak cukup di situ kan. Bisa mengambil di tempat yang kan ada perbandingan kan. Nah, kalau kita mau mengelaborasi lagi, kan bisa data-data yang bagaimana di luar negeri kan bisa. Semuanya kan tinggal dengan duduk manis kan, duduk manis. Semua data itu sudah tersedia di internet semuanya. Nah, itulah yang kita harapkan nantinya, sehingga jangan terpaku kan. Riset itu harus di lab kan, tidak harus seperti itu kan. Tetapi memang ada kan. Nah, tapi tidak harus. Jadi yang penting kan hasil karyanya itu kan memadai kan, memadai, dan itu bisa diakui sebagai seorang magister. Nah, tentunya akan berbeda karyanya dengan S1. Nah, begitu. Ya, jadi amat sangat bisa ya teman-teman. Kemudian Bu Asih dapat titipan pertanyaan nih Bu dari teman-teman ya. Ada siapa ini ya? Ada Rika Rodia, ada Khairunisa, ini agak lama nih angkatan 2000-an ya. Kemudian teman-teman dari Mas Agus Yudo nih, beliau ini termasuk Siti Kodami juga ini. Beliau ini ada di ini Bu Asih, BPJS Bu Asih. Nah, di era universal coverage ini, jikalau ya teman-teman ini kan bertanya nanti prospek peluang untuk pengembangan diri saya apa ini Mas, ketika kami sekarang ada di BPJS kemudian mengambil magister farmasi, dan sekaligus bahas titipan contoh gambaran riset ketika kami di BPJS nanti seperti apa sebagai tesis atau tugas akhirnya. Monggo Bu Asih. Wah, pertanyaannya ini sudah siap, ini kayaknya mau daftar kemudian mau ikut ini ya tesis gitu. Bagus ya. Oke, jadi kita ya sekarang kan memasuki JKN seperti itu ya, terutama kalau kita di Indonesia ya dikelola oleh BPJS. Kemudian mungkin adik-adik juga tahu ya, atau rekan-rekan Pistes ini tahu kan beberapa permasalahan yang muncul di BPJS ya. Nah, kita nggak usah bilang di sini gitu ya, tapi ya ada banyak permasalahan misalnya gitu kan. Kemudian kalau kita nanti belajar tentang big data gitu, maka kita bisa ya, kalau orang yang di BPJS justru malah punya data tersebut kan. Tapi kalau kita yang di akademisi ini tidak punya. Justru nanti Anda sudah memiliki data sendiri begitu dari BPJS, mungkin di tempat Anda bekerja, dianalisis, kemudian kita bisa melihat ada permasalahan tertentu begitu, sehingga misalnya kita bisa mengambil ya kebijakan terkait dengan hal tersebut gitu. Misalnya ternyata kalau pasien ini harus boleh ya untuk obat tertentu itu harus dibolehkan obat X misalnya, demikian. Kemudian ada lagi yang tidak boleh untuk obat X dan seterusnya gitu ya. Karena ada kebijakan tersendiri untuk menentukan mana sih yang di cover, mana yang tidak oleh BPJS. Nah, itu bisa ditentukan dari sini dengan mempertimbangkan nanti dana tentu saja ya, karena BPJS itu kan sistemnya sumbangan silang seperti itu ya. Di coverage antara mungkin yang peserta 1, 2, dan 3 seperti itu. Sangat mungkin untuk dilakukan ya. Jadi analisisnya kalau untuk tesis mungkin ya lebih ke pengelolaan data dari BPJS tersebut ya, mungkin terkait dengan tadi pemilihan
obatnya misalnya gitu ya, atau kemudian peningkatan, kita mau meningkatkan pelayanan misalnya awalnya obat kanker misalnya gitu ya, itu tidak di cover, sekarang kita mau cover ini bisa nggak gitu. Kalau kita cuma punya data ratusan nggak mungkin, tapi kalau datanya punya seluruh Indonesia itu kan banyak sekali. Nah itu bisa dianalisis, kemudian ya dijadikan sebagai kebijakan baru, misalnya diusulkan misalnya di tempat bekerja Anda gitu. Ya. Oke ya, sahabat Ya. Prisas ya, dari penjelasan Bu Asih, utamanya teman-teman yang di BPJS ini kan amat sangat peluang ya untuk melakukan riset ya. Insya Allah nanti akan belajar cara riset yang baik, bagaimana caranya, karena saya pikir ya BPJS perlu banyak melakukan beberapa riset ataupun penelitian untuk membuktikan keefektivitasan, kemanfaatan kepada para stakeholder. Nah, nyambung lagi nih Bu Asih, menarik ya, karena tadi kita berbicara kemanfaatan, mungkin kita pengen tahu lebih dalam Bu Asih terkait kurikulum, kemudian mata kuliah apa yang diajarkan, atau mungkin ya siapa sih pengajarnya Bu Asih, itu bisa disampaikan. Terus tadi sekalian Bu Asih, karena tadi disampaikan ada 2 peminatan, ada sains ya, ada juga yang praktek klinis, itu nanti pembagiannya atau pembedanya mata kuliahnya seperti apa. Nah, bisa disampaikan ke Sobat Prisas Bu Asih. Ya, jadi kalau Magister Farmasi UII nanti akan ditempuh dalam masa 4 semester ya, 2 tahun begitu. Kemudian tadi disampaikan ada peminatan farmasi sains, ya sains teknologi gitu, kemudian farmasi klinis. Jadi totalnya itu ada 42 SKS, kemudian nanti juga ada tambahan untuk SKP, jadi ada aktivitas kemahasiswaan yang sifatnya wajib. Nah, di sini nanti salah satu keunggulannya adalah mahasiswa akan mendapatkan praktek langsung bagaimana sih mencari data untuk big data itu seperti apa. Nanti datanya juga bisa diambil dari tempat bekerja masing-masing, misalnya di BPJS tadi misalnya gitu ya, diaplikasikan langsung, itu sangat bisa. Kemudian juga ada aktivitas kemahasiswaan pilihan seperti itu ya. Jadi kita sudah membuat desain supaya itu semua nanti bisa diselesaikan dalam waktu 4 semester. Kemudian terkait mungkin takutnya kalau mengambil tesis itu di semester 3 ya gitu, nanti kita belum sempat publikasi Bu, nggak bisa lulus begitu ya, jangan khawatir. Jadi nanti di semester 2 gitu ya, itu ada mata kuliah untuk metodologi penelitian gitu ya, sehingga kalau ada tugas misalnya mencari literatur review atau membuat literatur review begitu, kalau bagus bisa langsung disubmit gitu ya. Kalau accepted, nah Anda sudah punya bekal untuk syarat lulus gitu. Jadi syarat kelulusannya itu tidak harus jurnalnya tadi hasil dari penelitian gitu ya, tapi bisa literatur review kalau sudah ada yang dimuat di jurnal internasional atau nasional misalnya ya. Kemudian keunggulan lain, nah ini kita nanti akan dibimbing gitu ya, atau kemudian pengajarnya ini dari dalam dan luar negeri, nggak hanya dari farmasi saja ya. Jadi ada nanti dari teknik informatika, dari kedokteran itu ada ya, kemudian hukum, dan yang penting lagi ini kita juga mengundang ya dari luar negeri, dari Inggris ya, Wolverhampton, kemudian dari Prancis, ini salah satu pembimbing saya dulu, jadi sangat welcome gitu, baik banget gitu ya. Dan risetnya memang riset yang terkait dengan big data begitu ya. Jadi insya Allah nanti pengajarnya itu qualified semua ya, Pak Supir ya. Seperti itu. Nah ini ke Prof Yandi nih, ini ada dari Mbak Ina Zuhrotin nih, dari Rumah Sakit PKU nih, Muhammadiyah yang ada di Pemalang. Ini Pak, pertanyaan begini, ini ada beberapa teman yang tanya, ada pilihan minat manajemen farmasi rumah sakit tidak? Karena sekarang tuntutan akreditasi antara klinik dan manajemen harus seimbang. Bagaimana nih Prof untuk manajemen farmasi Prof? Ya, kalau secara umum kita akan memiliki 2 peminatan gitu ya, 2 peminatan. Nah, namun dari peminatan yang ada itu nanti kan ada beberapa mata kuliah pilihan kan, mata kuliah pilihan yang bisa diikuti. Jadi ada pilihannya itu wajib, dan nantinya ada pilihannya itu yang bersifat opsional, yang betul-betul harus diambil bagi yang minat atau bidang keilmuannya sesuai nantinya yang untuk diterapkan atau diimplementasikan di lapangan pekerjaan. Nah, saya kira itu bisa diakomodir ya. Manajemen itu kayaknya kita sudah ada mata kuliahnya manajemen seperti itu kan. Nah, tetapi nanti sebetulnya kalau berkaitan dengan keilmuan itu kan nanti akan diimplementasikan dengan risetnya. Nah, silakan nantinya Mbak Ina ya. Kalau dia kalau pingin nanti mengembangkan ke arah manajemen, itu bisa nantinya risetnya, penelitiannya ke sana nantinya. Karena kita juga
punya tim dan ahli manajemen ya. UII punya dosen-dosen yang qualified di bidang manajemen. Jadi nantinya bisa kita ajak sebagai salah seorang pembimbing nantinya. Jadi begitu. Oke. Artinya kan begini kan Bu Asih. Artinya teman-teman yang di rumah sakit ini kan tidak harus selalu ngambil peminatan yang klinis kan begitu ya. Tapi sains untuk manajemen tadi bisa Bu Asih. Coba mungkin bisa ditambahkan beberapa informasi Bu Asih. Jadi kita kan peminatnya ada 2 ya, farmasi sains teknologi, kemudian klinik komunitas. Tuh mikirnya misalnya orang yang di rumah sakit, apakah saya memang harus langsung ke pasien gitu ya, mengambil darah, gitu, mengumpulkan medical record. Nah kalau Anda memang ditempatkan untuk posisi manajerial ya Anda bisa ke posisi itu begitu ya. Jadi data-datanya manajemen, mungkin medical recordnya begitu, kemudian menganalisis seperti tadi berapa sih lama waktu tunggu misalnya seorang pasien untuk menerima resep, misalnya menganalisa itu ya, contoh yang paling mudah misalnya demikian. Jadi tidak harus kemudian saya di rumah sakit saya harus ngambil klinis, ikut yang mata kuliahnya yang praktek di rumah sakit, itu tidak harus ya, bisa ngambil yang sains, tapi kan sainsnya ke arah manajerial ya, ke arah manajemen begitu. Oke, jadi Sobat Prisas ya tidak selalu ya misalnya di rumah sakit karena sekarang ya sedang diamanai atau kedepannya mengelola yang manajemennya, manajerialnya tidak praktek, bukan berarti terus tertutup kemungkinan untuk melanjutkan di farmasi UII. Nah kemudian ini Prof yang menjadi banyak pertimbangan ya, karena teman-teman ini ketika belum mendapatkan tugas belajar, kalau cuma izin atau teman-teman SMK tadi ya untuk keperluan pribadi, ini kan pembiayaan mandiri Prof. Bisa disampaikan Prof, ini biayanya berapa? Karena tadi Mbak Ima juga menanyakan, ini biayanya berapa Mas Sukir jadinya secara total, atau mungkin nanti Bu Asih bisa memberikan tambahannya. Gimana Prof? Ya, saya kira berkaitan dengan pembiayaan, sebetulnya kan itu ada pembiayaan juga dari pemerintah. Dan namun ya sekali lagi, karena kita kan masih baru kan, jadi kalau kita ingin ikut pembiayaan skema, ya tentunya kita harus sudah berpengalaman. Nah, karena kita baru pertama kali, nah saya kira memang ya sumber utama kita memang adalah dari pembiayaan mandiri itu. Saya kira begitu. Nah namun berapa biayanya? Nah nantinya bisa Bu Asih bisa menjelaskan dengan detail. Tapi saya kira pembiayaan di kita itu kan juga kita sudah melakukan survei, dan saya kira juga tidak terlalu memberatkan. Ya. Dan tidak jauh beda dengan S1-nya kan. Monggo Bu Asih lebih mendetail Bu Asih keperluannya gitu. Ini penting banget ya. Betul, itu sebenarnya kan kita memang harus seperti itu ya. Jadi untuk biaya studi sebenarnya nanti bisa langsung ke ini ya, untuk yang lebih detailnya begitu setelah saya jelaskan nanti. Jadi untuk biaya studinya ini bisa lihat di web kita ya, di Magister Farmasi UII. Tapi bisa saya sampaikan bahwa untuk alumni ini kita memiliki beasiswa ya Prof Yandi ya. Jadi ada potongan begitu untuk biaya studinya. Sementara yang non alumni itu lebih besar biayanya. Kemudian untuk total gitu ya, ini saya sebutkan nggak apa-apa ya. Silahkan. Ya, jadi biaya studinya untuk total ya, untuk peminatan farmasi sains itu sekitar Rp37.300.000. Kemudian untuk farmasi klinis 44.800.000. Dan ini bisa diangsur selama 8 kali ya. Jadi tidak masuk langsung bayar sejumlah itu, tidak, tetapi seperti dulu waktu di S1 selalu ada angsuran seperti itu. Saya tambahkan, silakan boleh Prof Yandi. Mengapa kok mahasiswa UII dipotong? Kok yang bukan alumni UII tidak dipotong? Nah, jangan nanti menimbulkan pertanyaan. Ya, mengapa demikian? Memang kebijakan ini perlu kita ambil bahwa kalau dulu sudah pernah S1 di UII, kan sudah pernah membayar biaya investasi di laboratorium, kan gitu kan? Makanya kita anggap. Nah, jadi kalau mungkin S1-nya bukan di UII, kan belum pernah memberikan investasi untuk laboratorium kan? Nah, jadi itulah potongan yang kita berikan kepada alumni UII, karena dulunya S1-nya kan sudah berkontribusi kan? Dan lab-nya kan ya itu juga yang kita pakai kan, lab-nya bersama. Nah, sehingga mungkin, nah inilah itulah perbedaan yang ada itu gitu kan, sebetulnya itu untuk clear-nya begitu. Saya ingin mempertegas lagi Bu Asih, kenapa beda Bu Asih yang klinis dengan sains? Memang ada komponen apa, kenapa kok jadi beda padahal sekolahnya sama. Betul gitu. ya.
Jadi kalau untuk farmasi klinis ini kan membutuhkan praktek asuhan kefarmasian di rumah sakit ya. Jadi ada beberapa PAK ya, ada paling tidak ada 3, kemudian pilihannya juga nanti ada PAK yang itu tentu saja membutuhkan biaya ya kan, ketika Anda di sana butuh akomodasi misalnya gitu ya, kemudian ya membutuhkan pembimbingan langsung dari staf yang ada di sana, itu akan membutuhkan dana yang lebih besar begitu. Penjelasannya itu ya, semoga jelas. Karena ada beberapa yang nanya kok Iya. ini kok beda Mas. Jadi begitu ya Sobat Betul. Prises, karena Iya. ada praktek asuhan kefarmasian yang kerjasama dengan instansi ataupun rumah sakit lain. Jadi memang ada hal-hal administrasi yang harus kita urus atau selesaikan. Ya, kalau yang sains kan enggak, yang sains kan bisa di lab sendiri begitu nggih. Tidak membutuhkan bimbingan dari luar misalnya gitu ya. Seperti itu. Baik, terus Prof Yandi diperjelas lagi Prof, ini tanya Prof, pakai huruf kapital lagi. Mas Sukir, beasiswa gimana? Gimana Prof? Ya, untuk sementara ya beasiswa yang kita lakukan itu ya baru pemotongan harga begitu ya, pemotongan. Nah, tetapi nanti di perjalanan karena pertanyaan ini banyak, kita juga harus berpikir itu kan. Seperti yang kita lakukan untuk profesi apoteker, kita kan memang memiliki beasiswa itu kan. Beasiswa. Bisa beasiswa yang kita berikan dari institusi, yang kedua adalah beasiswa yang dikelola oleh alumni, kan begitu ya? Nah, ini perlu kita pikirkan untuk ke depannya, apakah perlu kan? Tapi ini karena baru, kita kan belum bisa memappingnya. Tapi kalau seandainya kita sudah mendapatkan modelnya, saya kira beasiswa itu sama ya. Komitmen kita kan sudah ada di profesi kan sudah kita berikan beasiswa. Nah, ini tentunya akan kita coba nanti kita pikirkan. Nah, ini masih ini ya, Bu Asih, masih masalah keuangan. Bu Asih, kalau riset yang mungkin nanti dijalankan tuh, mungkinkah ada skema semacam proyek hibah atau pembiayaan sehingga teman-teman ini ya tidak selalu merogoh dari kocek sendiri gitu loh Bu Asih? Ada nggak Bu Asih kemungkinan yang seperti itu? Peluangnya cukup besar ya. Kalau untuk yang penelitian di farmasi sains ini alhamdulillah salah satunya mungkin Prof Yandi ini salah satu penerima proyek dari Kemdikbud gitu ya, dari Kemenristek gitu ya. Itu jadi beberapa dosen pengajar ini rata-rata itu mendapatkan proyek dari luar gitu ya, dan juga ada yang dari UI, sehingga itu bisa digunakan untuk membiayai risetnya, risetnya gitu. Jadi tidak kemudian membiayai sendiri gitu ya. Jadi bisa ikut proyek dosen Pak Sukir. Jangan khawatir ya terkait dengan hal itu. Ya, sebetulnya kita ada kayak lumayan banyak dosen kita yang dapat proyek dari Dikti itu kan. Dan saya kira ya itu butuh mahasiswa. Kalau saya ya 3 minimal butuh mahasiswa S2 itu kan, yang mengerjakan riset saya untuk 2 tahun kan begitu kan. Berarti pembiayaan ada skemanya ya Prof ya? Ya. Untuk yang tentunya yang ikut tentunya yang ikut risetnya dosen itu kan tentunya ya spesifik. Tentunya dosen itu sendiri akan menyeleksi nanti kan begitu kan. Nah, kalau sudah ikut sama proyek dosen itu ya saya kira semua biaya penelitian semuanya kan sudah tercover, nggak perlu mikir lagi kan. Jadi teman-teman ada peluang ya untuk join riset bersama dosen yang ada di farmasi UII ini, bisa sedikit banyak nanti untuk membantu pada proses penelitiannya begitu. Nah, kemudian kita ke medsos ya Prof Yandi ya dan Bu Asih ya. Pertama ini dari adik kita ya, ada atas nama Endung Winandi, ini kalau ndak salah ada di Kepri ya, Kepulauan Riau ya, Kepulauan Riau ya. Beliau bertanya begini, izin bertanya, program pascasarjana ini apakah harus tatap muka, apakah bisa jarak jauh saja? Terima kasih, Prof Yandi. Iya, untuk tahap awal ini ya karena memang kebijakan saat ini kan belum diizinkan untuk tatap muka kan, makanya pilihan kita adalah online ini untuk tahap ini. Oke, baik ya, online. Kemudian yang kedua ini dari Ajeng Inggit. Halo, mau tanya ke admin, di tengah banyaknya gelar Magister Farmasi di Indonesia, kalau lulusan Magister Farmasi UII nantinya menyandang gelar apa, Prof Yandi? Ya, MFAR. MFAR ya. MFAR, karena inilah yang berlaku di tingkat nasional sesuai dengan Permendikbud bahwa yang lulusan untuk farmasi magisternya itu gelarnya adalah MFAR. Oke. Baik, Bu Asih, dapat mention dari Sastra Kelana ya. Mungkin tadi sudah dibahas tapi beliau belum mengikuti. Halo, izin bertanya, di tengah persaingan ketat Magister Farmasi di Indonesia ini, apa nih yang menjadi pembeda dengan kampus-kampus program pasca sarjana yang ada di Indonesia? Boleh dipaparkan kembali karena tadi
agak telat bergabung. Oke, terima kasih Mas Sastra ya. Jadi tadi disampaikan ya bahwa konsentrasi kita atau competitive advantage dari Magister Farmasi UII adalah untuk pengembangan farmasi gitu yang didukung oleh data science atau big data. Jadi pengembangan farmasi itu bisa sangat luas ya. Jadi mulai pengembangan sediaan gitu ya, kemudian pengembangan pelayanan dan juga pengembangan pendidikan seperti itu atau pola pembelajaran. Jadi nanti bisa diaplikasikan ya, kurikulum yang kita desain itu bisa diaplikasikan sesuai dengan misalnya kalau sudah bekerja sesuai dengan tempat kerjanya gitu ya, untuk manajerial bisa begitu ya, untuk pengambilan keputusan, untuk riset misalnya, untuk klinik atau untuk komunitas itu juga sangat memungkinkan gitu. Oke. Sekali lagi Bu Asih, ini dari Mbak Nunik yang lagi OTW meriksa apotek tadi masih penasaran ini. Lalu ditanyain lagi dong Mas, seperti apa kurikulum dan materi pembelajarannya yang akan diterapkan untuk bisa menjawab tuntutan dunia kerja saat ini gitu ya. Iya, jadi saya sampaikan sedikit ya tentang latar belakang penyusunan kurikulum tadi juga disampaikan. Ini 2002 punya PSPA gitu, kita 2021 baru ada gitu ya, lama karena tadi jadi proses untuk membangun sebuah atau membentuk sebuah kurikulum itu memang melibatkan berbagai pihak ya. Jadi dari internal, dari memperhatikan regional dan juga situasi global gitu ya, sehingga tadi kita sudah sesuaikan kurikulum itu untuk bisa menjawab tantangan ya industri 4.0 atau society 5.0 begitu. Sehingga apa? Ya kita usahakan apa? Itu sudah termasuk di dalam kurikulum kita gitu. Sehingga tadi misalnya yang terkait dengan penggunaan big data, digitalisasi gitu ya, kemudian analisis itu sudah ada di dalam atau termuat di dalam kurikulum kita. Seperti itu. Oke. Bu Asih, ini dari @rodiatu Fitri. Bu, kalau saya senengnya di kimia bahan alam, terus kemudian teman saya itu senengnya di farmasi kosmetik. Nanti bagaimana Bu? Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, terus untuk jadwal nih bagaimana Bu? Apakah kita harus janjian ketika kuliah dengan dosen, ataukah memang sudah ada jadwal yang terplotting dengan jelas selama pembelajaran? Monggo Bu Asih. Oke, jadi tadi terkait dengan pengembangan sediaan ya, kimia bahan alam ya. Bahan alam atau kemudian kosmetik. Ya, jadi tadi kita pakai big data itu juga bisa digunakan untuk pengembangan sediaan, misalnya tadi saya contohkan untuk ekstraksi gitu ya. Kemudian untuk analisa pola penyakit ini juga sangat bisa, dan juga untuk nano mungkin ya. Kalau kosmetik itu sekarang nanoteknologi nih Prof Yandi nih sebagai ahlinya gitu sangat bisa ya untuk mengembangkan produk tersebut. Kemudian untuk mata kuliah ya, untuk kuliahnya tadi apakah janjian dengan dosen atau tidak? Tadi terjadwal? disampaikan Prof Yandi bahwa kita upayakan untuk dilaksanakan secara online. Kemudian jadwalnya sementara masih di weekend ya Prof Yandi ya. Kita upayakan untuk di weekend. Apalagi memang pengajar kita tadi kita sampaikan kan dari luar negeri ini juga ada beberapa ya. Itu sehingga mungkin ya memang harus dilaksanakan secara online gitu. Jadi kalau misalnya jauh berapa kilometer dari Jogja nggak bisa ke sini, jangan khawatir. Kita upayakan sekarang ya untuk dilaksanakan secara online terlebih dahulu gitu. Ya, saya tambahkan. Silakan, Mas Supir, sekarang itu jangan dibayangkan kalau kuliah itu 14 kali pertemuan itu dianggap 14 kali pertemuan. Kan begitu kan? Ya. Bukan seperti itu. Karena semuanya itu kan dalam konsep penyusunan kurikulum itu pertama kali kan kita harus berbicara tentang learning outcome ya, CPL dulu, capaian pembelajaran lulusan. Berikutnya nanti akan kita susun nantinya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di capaian pembelajaran mata kuliah itu ada narasi yang kita buat nanti, apa kemampuannya. Nah, sehingga nantinya muncullah apa mode pembelajarannya. Sehingga nanti ada pembelajaran yang tatap muka itu bisa jadi kan 4 kali kan. Berikutnya nanti dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri, ada tugas terstruktur, dan itu semuanya harus terintegrasi dalam suatu kurikulum. Dan itulah yang disusun dalam RPS. Nah, bukan berarti 14 kali nanti saya harus menunggu 14 kali pertemuan, enggak kayak gitu. Bisa jadi 5 atau 6 kali nantinya. Nah, berikutnya ada belajar mandiri, pembuatan tugas terstruktur. Nah, yang terpenting nantinya assessment itu kan harus terukur kita lakukan. Nah, untuk mengukur nanti capaian pembelajaran mata kuliahnya itu tercapai apa tidak. Nah, jadi begitu. Oke. Ini perlu penegasan kembali Prof Yandi ya. Ini dari Abu Rizal ya. Ini kalau tidak salah ada di Papua Barat ya. Ini untuk
Ini Prof, untuk alumni yang jauh ya, tadi disampaikan bisa pembelajaran nanti online. Nah, ini mungkin bisa dipaparkan nggak Prof? Ini terkait apa? Jaminan kualitas gitu loh, karena kan online tuh juga hal yang agak baru ya bagi kita ya, karena pandemi ini. Kemudian kalau dengan tatap muka langsung sama online tuh gimana Prof? Ini kan dari Papua. Ya, begini ya. Sebetulnya yang terpenting itu kita kan harus mengukur luarannya itu dari pembelajaran itu, kan itu yang paling penting kan. Yang diharapkan itu apa narasi yang disusun nantinya. Nah, sehingga nantinya pembelajaran online itu saya kira itu juga sangat bagus. Kita sudah pengalaman selama pandemi COVID-19 itu, siapa yang menyangka kan? Dulu aja Zoom itu entah apa, kita nggak ngerti kan, pakai Skype kadang-kadang suka putus-putus dan tidak bagus kan. Sekarang dengan adanya pandemi ini kita terbiasa kan dengan Zoom, dan siapa bilang bahwa dengan Zoom ini tidak bagus kualitasnya kan? Bagus itu kan, asalkan koneksinya tentunya harus memadai dan mencukupi, kan begitu kan? Nah, nanti untuk teknik pembelajaran kita juga punya pengalaman, bisa kita kembangkan. Ada video tutorial, ada Panopto dan lain sebagainya. Itu kan suatu inovasi pembelajaran yang sudah dilanggan oleh UII kan. Itu bisa kita manfaatkan. Sehingga pembelajaran online pun apakah dalam bentuk asinkron yang seperti itu bisa terjamin kualitasnya. Yang penting ya, pengukuran itu harus betul nantinya untuk assessment kesuksesan dalam pembelajaran per mata kuliah itu. Nah, seperti itu Mas Ugen. Itu ya, Rizal ya. Atau Bu Asih bisa ini Bu, bisa memberikan ilustrasi perangkat yang disiapkan oleh Magister untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini, mungkin apa ya, maksudnya lab ininya atau bagaimana untuk online ini Bu Asih? Ya, jadi kalau untuk pembelajaran mungkin yang di Jogja mungkin bisa ke kampus gitu ya, tidak ada masalah. Tapi untuk yang online kita sudah menyiapkan platform pembelajaran online seperti tadi disampaikan. Kalau kita menggunakan Zoom, kemudian UII alhamdulillah sudah memiliki sudah melanggan begitu ya platform, misalnya Panopto gitu ya. Kemudian ada banyak sekali platform pembelajaran lain yang bisa kita terapkan pada saat kita kuliah gitu. Kemudian juga kita nanti untuk misalnya praktek big data misalnya gitu ya, itu bisa kita support ya. Misalnya kalau yang online kita punya laboratorium gitu di lab terpadu ya, laboratorium komputer misalnya seperti itu. Kemudian untuk ruangan kuliah juga sudah sangat representatif kita desain gitu supaya mahasiswa bisa mobile di dalam kelas, bisa untuk melakukan proses diskusi kelompok misalnya atau tugas terstruktur seperti itu. Jadi sudah untuk teknologi insya Allah sudah siap semuanya ya. Gitu. Oke ya, nanti kalau lihat juga ya, nanti di hasil YouTube kita nanti sama tim akan diperlihatkan foto ruangan-ruangannya itu ya. Nanti ketika hasil akhirnya bisa kita lihat nih. Prof Yandi ya, sebagai pemegang atau penentu kebijakan, ini ada titipan pertanyaan dari Rahmat Ihsan. Pertanyaannya begini Prof, apakah ada kemudahan bagi lulusan Magister Farmasi UII untuk menjadi dosen di Farmasi UII? Silakan Prof. Ya, sebetulnya untuk menjadi dosen itu kan harus ada pengukuran tersendiri, harus ada seleksi kan, ada seleksi. Jadi yang menentukannya itu bukan kemudahan, itu sebetulnya seleksi kan. Jadi dalam seleksi itu kan kriterianya itu kan harus terpenuhi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kalau UII itu sebetulnya dari dulu itu ya egaliternya itu apa ya, semuanya boleh masuk. Jadi yang jadi dosen di UI itu bukan alumni UII saja, semuanya boleh, dari manapun boleh, asalkan memenuhi kriterianya. Nah, tetapi kalau ada dari alumni yang lolos itu kan alhamdulillah kan, bagus sekali. Sehingga ini bisa menunjukkan bahwa kompetensi dari alumni UII itu bisa bersaing dengan alumni-alumni yang lain. Karena selama ini kita memang tidak pernah membedakan itu. Oh, ini alumni UI, kita tambahkanlah nilainya sedikit untuk tes dosen, nggak ada. Jadi semuanya itu tergantung dari pengukuran. Nah, kalau lulus itu berarti Anda itu ya mampu bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi yang hebat yang lain. Nah, kan begitu. Simpelnya seperti itu untuk mengukurnya. Ya, jadi kesempatan selalu terbuka lebar, tapi ya jangan pernah maksudnya underestimate terhadap diri kita sendiri ya. Pasti teman-teman insya Allah bisa. Kita beralih ke IG-nya Magister Farmasi Bu Asih ya. Mungkin diulas saja sebentar mungkin bagi beberapa yang tadi sudah disampaikan ya. Ini ada dari Ade Khotimatus Zahro nampaknya.
bagi kami yang sudah bekerja dan ingin meneruskan kuliah bagaimana ya? Kemudian sedangkan kami tidak ada izin khusus untuk sekolah, artinya tetap dalam kuliah tetap bekerja ya nyambi kuliah, dan posisi saya juga 100 kilometeran lah dari Yogyakarta. Jadi kalau untuk yang sudah bekerja ini di proses pendaftaran ini kita minta sebenarnya persyaratan surat tugas atau mungkin bukan tugas tapi izin belajar dari atasan gitu, karena kan nanti kalau ada permasalahan kita tidak bisa membantu begitu ya kalau tidak ada surat itu. Kemudian kalau terkait misalnya sudah mendapatkan surat izin tapi jauh sekali tempat kerja saya dengan UI gitu, nggak masalah kan, tadi kita sampaikan bahwa untuk proses pembelajarannya kita akan menggunakan sistem yang online begitu ya. Jadi tidak masalah kalaupun ada dalam posisi yang jauh begitu. Oke. Bu Asih, ini tuh untuk apoteker atau S-Farm lulusan ya, maksudnya S1 baru S1 farmasi lulus saja boleh mendaftar Bu. Ini dari @hbb86. Oke, jadi kalau untuk kita kan tadi ada 2 peminatan ya, untuk minat farmasi sains dan minat farmasi klinis. Untuk yang farmasi klinis itu persyaratannya harus sudah S-Farm APT ya, jadi sudah harus apoteker. Tapi untuk yang farmasi sains ini nanti bisa dari farmasi, kedokteran, biologi, kimia, kemudian kedokteran hewan atau kesehatan lingkungan ya, itu juga bisa. Gitu. Jadi artinya kan ada kekhususan untuk minat klinis harus apoteker. Tetapi itu, bagi yang minat sains tidak hanya sekedar S-Farm ya, tapi tadi dari yang biologi lain. Bisa, kedokteran bisa, kedokteran hewan juga bisa ya untuk yang ini Mas Sukir, karena kan ilmu S2 itu bukan kemudian satu entitas ilmu itu satu farmasi saja gitu, tapi sudah ada multi knowledge-nya gitu ya, ilmunya itu sudah bisa merupakan gabungan dari beberapa ilmu gitu. Jadi biologi farmasi, kemudian nanti tadi ada kesehatan masyarakat dengan farmasi seperti itu. Jadi bisa dari jurusan yang lain yang tadi kita sebutkan. Oke. Baik, terima kasih. Ini dari beberapa teman dari ada @eka, @suci, @amalia, Ibnu Nugraha. Ini rata-rata menanyakan biaya, tadi sudah diulas. Sistem pendaftaran juga sudah. Kemudian terkait apakah bisa jarak jauh, jawabannya sangat bisa. Kemudian apakah risetnya nanti bisa didampingi dan diarahkan, jawabannya bisa juga. Ketika melakukan riset di tempat kerja sekarang di mana saya bekerja, jawabannya adalah sangat bisa. Nah, kurang lebih itu Sobat Prises ya, ngobrol-ngobrol pagi kita hari ini. Saya rasa banyak sekali ya informasi maupun kemanfaatan yang disampaikan oleh beliau-beliau. Ada Prof Yandi dan juga ada Bu Asih. Dan saya mengingatkan ya, di depan telah terpampang insya Allah ya Prof ya, hari Sabtu besok kita akan melakukan launching. Ini ada Ketua APT FI, ada Prof Apoteker Daryono Hadi Cahyono yang akan memaparkan sebagai pemateri juga. Kemudian ada Dr. Rizaldi Taslim Pinson, ini juga akan menjadi pembicara juga. Dan teman-teman sekalian, ini insya Allah eventnya kita ajukan SKP ke IAI ya. Jadi insya Allah akan ber-SKP dan kita tidak memungut biaya pendaftaran apapun. Jadi perhatikan link Zoom-nya juga sudah ada, passcode-nya juga tertera. Nanti bisa mengunjungi ke IG Magister Farmasi UI ataupun @farmasi UI. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi di sana. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, bisa komen juga di IG-nya. Gitu ya. Baik, terima kasih Prof Yandi atas waktunya di pagi hari ini, dan juga Bu Asih Triastuti atas waktunya. Saya Sukir Satria Jati, terima kasih sudah ditemani ya selama kurang lebih 60 menit ini untuk ngobrol-ngobrol tentang Farmasi UI, dan kami selalu berdoa yang terbaik untuk Sobat Prises sekalian dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Terima kasih.